Baik, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa ketemu apa namanya ngobrol langsung ini. Biasanya cuma lihat YouTube-nya aja. Alhamdulillah. Mohon didoakan Berkahan sambil buat lihat YouTube, saya. doakan semoga Allah ngampuni kami. Amin, amin ya Allah. Amin, Sama-sama, amin, Ustaz. amin. Pak Kiai atau Buya Yahya ini saya mau nanya pertanyaan dari beberapa kawan juga ini kebetulan. Kita sering ada perjalanan ya dalam menangani tugas itu kemudian melewati Jakarta, kemudian Bekasi, kemudian sampai ke Bogor juga gitu. Nah, di Jakarta kita itu mulai jam 17.30-an saat. Terus kemudian kita macet total, akhirnya maghrib masih di tengah tol dan kita posisinya nyetir gitu. Sampai Isya. Itu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah kita bisa dijamak atau bagaimana gitu ya? Baik. Itu berulang kali seperti itu. Mohon pencerahannya. Subhanallah. Terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah, singkatnya. Kebetulan ada sebuah buku, nanti bisa diambil dari tim Solusi Sholat di Jalan Macet. Sengaja kami hadirkan untuk warga Jakarta. Kita sadari bahwasanya Jakarta setiap hari ada orang meninggalkan sholat, bukan karena mereka ingin menantang Allah, akan tapi karena mereka tidak mengerti cara yang mudah. Jadi dalam menjamak sholat itu mudah. Kalau mengkosor memang harus ada syarat aturan yang khusus. Mengkosor sholat adalah harus 84 kilo tujuan yang akan kita tuju. Anda mau ke Cirebon di tengah jalan, akan tapi di dalam menjamak ini adalah ada beberapa. Di antaranya cukup di saat Anda menduga akan adanya macet, Anda boleh menjamak di rumah Anda sebelum pergi. Dan nggak ada perbedaan dalam malam. Karena Anda menduga ada berita macet. Misalnya, mohon maaf saya rubah. Anda berangkat, Anda pulang dari kantor, Anda pulang dari kantor misalnya jam 1 atau jam 2. Sampai di rumah nanti setelah maghrib. Berarti asar hilang kan? Anda paham ya? Anda dengan kami? Anda pulang dari kantor jam 2 siang. Di perjalanan sampai Jakarta sampai Bogor. Bogor mungkin habis maghrib. Maka Anda di kantor lakukan sholat duhur sekaligus dengan asarnya. Dijamak dengan asar. Yang Anda tanyakan sama. Anda jam 17, jam 5 sudah sholat asar, oke, aman. Tapi Anda melakukan perjalanan, di tengah jalan ada macet. Lalu maghribnya bagaimana? Anda jamak takhir dengan isya. Di mana tempat yang Anda nyaman, jangan Anda mengganggu di pinggir jalan. Anda cari tempat yang nyaman, nanti Anda lakukan sholat maghrib dengan isya. Jika Anda bisa melakukan di pinggir, di tengah di jalan nanti, Anda, kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak Anda sampai di rumah, Anda lakukan sholat maghrib di rumah dan sholat isya di rumah. Hanya para ulama menyebut sholat jamak yang semula diniatkan jamak, kemudian dilakukan di rumah, itu tidak disebut lagi jamak, akan tapi dia telah mengqadha maghribnya. Tapi ingat, ini loh, yang sering tidak dipahamkan adalah, ingat namanya mengqadha yang tidak dosa. Anda ketinggalan maghrib, di sholat di jalan nggak mungkin rest area termacet semuanya. Lah, Anda tetap berjalan sampai Bekasi. Sampai Bekasi ternyata waktu isya. Sampai di rumah Anda melakukan sholat maghrib, namanya qadha, cuman qadha Anda tidak dosa. Kenapa qadha Anda tidak dosa? Karena Anda waktu meninggalkan maghrib berada di perjalanan. Seperti itu. Jadi mudah, jangan khawatir. Ada kemudahan. Tolong nanti kalau bisa, kemudian kami coba buku itu adalah kita buat buku kecil yang bisa dibaca sampai tuntas. Namanya buku, kalau ada salah fikih perjalanan ya. Mohon nanti akan kami filenya kita kirim dibaca. Kemudian, nah ini satu hal lain lagi. Kalau itu jelas, karena Anda sampai rumah isya masih ngejar waktu maghrib atau isya. Yang repot begini, Anda keluar dari mana? Dari Jakarta, sudah telanjur sholat duhur. Biasanya Anda sampai Bogor itu asar masih ngejar. Sudah sholat duhur tidak dijamak karena Anda nyaman. Biasanya nyaman, nggak ada masalah. Sholat duhur jam 1 di Jakarta, nanti jam 4 sore, 5 sore sudah sampai Bogor. Rumah saya di Bogor, contoh. Cuman subhanallah Anda sholat duhur di Jakarta di kantor Anda. Anggap saja rumah Anda Bogor. Kemudian di perjalanan, tak-taknya macet, ada kecelakaan. Macet total. Ya Allah. Asar bagaimana? Mau turun nggak mungkin. Nggak mungkin turun, tambah ganggu macet. Sampai asar mau habis, gimana ini? Asar mau habis. Apakah boleh saya meninggalkan sholat asar? Jawabnya, tidak boleh meninggalkan sholat asar. Haram dan dosa. Lalu caranya bagaimana?
Kalau Anda bisa wudhu, ambil air wudhu. Oh, nggak mungkin. Saya di atas mobil, mana ada air wudhu. Kemudian Anda kalau itu tayamum. Nggak mungkin tayamum. Tidak pakai tayamum, karena nggak ada debu misalnya. Kalau ada wudhu, ambil air wudhu. Susah. Kalau nggak pakai air wudhu, pakai tayamum. Air wudhu adalah air wudhu yang cukup, bukan air minum yang kita siapkan untuk minum. Tapi kalau bisa air wudhu. Kalau wudhu nggak mungkin, mobilnya akan basah berantakan. Nggak ada orang dalam mobil, di luar ganggu. Maka Anda tidak usah wudhu. Tayamum susah, saya tidak menyiapkan. Tidak tayamum, tidak wudhu. Lalu melakukan sholat. Sholatnya di mana? Di atas kendaraan. Sholatnya apa? Kalau bisa menghadap kiblat. Kalau ternyata arah mobilmu ke kiblat. Kalau ternyata mobilnya tidak menghadap kiblat, kemana saja arahmu. Cuma sholat yang tidak memenuhi syarat semacam ini karena nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, karena nggak ada debu, kemudian juga nggak menghadap ke kiblat, maka atau mungkin mohon maaf ya, ini bajunya najis, maka Anda tetap wajib melakukan sholat, namanya sholat menghormat waktu. Maksudnya gini, lapor kepada Allah agar tidak dosa. Anda melakukan sholat, sholatnya sah, Anda tidak dosa, cuma nanti kalau sudah sampai di rumah Anda mengulang sholat tersebut. Yang penting kan tidak dosa di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Ini yang sering dilupakan, bahkan santri pun bisa saja, ini banyak, kita pernah rombongan santri kan biasanya pondok dengan pondok itu bareng liburnya. Ya, di kereta ya seperti itu. Berangkat dari Surabaya jam 5 sore, ya kan? Kemudian keretanya panjang, subuhnya hilang di kereta. Nggak ada yang sholat. Biarpun santri. Padahal sholat subuh bisa dilakukan di atas kereta. Nggak ada air alasannya. Iya, emang nggak ada air. Mungkin keretanya lagi ini nggak ada air. Tapi bisa sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum, namanya menghormat waktu. Seolah-olah lapor, ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan, ya Allah. Dengan baju najis saya. Dengan aku tidak punya wudhu. Sholat. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu nanti, setelah sampai di tempat, kita ulang lagi. Maka waktu kita melakukan sholat di atas kendaraan saat macet tadi, dianggap tidak dosa. Ini yang perlu kita hadirkan. Jadi setelah itu tidak ada orang yang meninggalkan sholat. Dan itu akan kami jelantrehkan bermacam-macam model orang yang meninggalkan. Ada berapa model di buku kecil itu. Namanya fikih bepergian. Semoga bisa nyampe kepada Anda nanti. Ini diantaranya, insya Allah. Ini ditanyakan, ini penting sekali. Karena banyak orang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Jangan ada meninggalkan sholat. Ini sholat fardu. Kalau sholat sunnah, Anda bebas. Alat sunnah tidak harus ngadep ke kiblat, ngadep kendaraan. Makanya kami himbau siapapun dari Anda agar punya air wudhu. Kalau punya air wudhu di atas mobil enak. Anda melakukan sholat di atas kendaraan sunni Allah. Sholat sunnah, kalau sholat sunnah bebas. Begini, rukuknya merunduk sedikit, sujudnya merunduk lebih dalam lagi. Nah ini, kalau sholat sunnah boleh di atas kendaraan ngadep kemanapun. Kalau sholat fardu baru boleh dalam keadaan darurat seperti tadi. Waktu asar hampir habis dan saya kalau menunda nanti kehilangan asar. Saya harus sholat asar di atas kendaraan saya dengan keadaan apapun yang saya temui dalam diri saya. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itu kami tulis dalam buku kecil namanya Fikih Bepergian. Mohon nanti solusi semacam di atas tol. Judulnya adalah Fikih Bepergian, solusi sholat di atas di jalan tol atau saat macet. Insya Allah. Dan itu dulu kami sebar ribuan. Nah, marhab, silakan. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Sudah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada bukunya dijual di mana, Ustaz? Sangat penting. Kalau repot dijual nanti pakai handphone dikirim saja file, Anda bisa baca langsung. Ada nanti. Nanti komunikasi dengan tim nanti akan diberi. Kalau di buku apa Buya Yahya apa itu ada semuanya. Rata-rata buku kami ada di apa sih bagian tim media kita itu. Pustaka Al-Baca dilihat di Alba itu bisa diambil bukunya. Kita yang bisa diambil dan dibaca di kopi sendiri bisa. Kalau pesan kitab juga ada, bukunya ada. Insya Allah nanti kalau komunikasi tim jalan nanti akan kita kirim bukunya dan bisa dibaca oleh yang lainnya. Bahkan memang setiap menjelang hari raya itu kita sebar ribuan. Menolong orang-orang yang di jalan itu biar ya paling tidak ngerti lah jangan sampai meninggalkan sholat waktu arus mudik. Tapi tahun ini sengaja tidak kita cetak, nggak ada orang mudik. Baik Ustadz, sangat jelas sekali penjelasan Buya Yahya ini. Alhamdulillah kita udah paham semuanya ya. Kalau sholat tanpa wudhu, tanpa dalam keadaan macet, tetap sholat menghormat waktu ya, Buya ya. Untuk itu nanti secara sahnya dikodok di rumah, dengan wudhu, dengan menghadap kiblat, begitulah.